Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Ma'asyara talabatil ilm rahimani wa rahimakunallah. Alhamdulillah, kembali Allah Azza wa Jalla memberikan kemudahan kepada kita untuk kembali mengkaji dan mempelajari hal yang terpenting dalam kehidupan seorang hamba, wa huwa tahqiqu kalimati la ilaha illallah. Wa kaifa yakunul muslim, dan bagaimana seorang muslim itu benar-benar mumtathilan, menjalankan apa yang Allah Azza wa Jalla inginkan. Di dalam firman-Nya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka itu beribadah kepada aku. Taib, ma'asyara talabatil ilm yang dimuliakan Allah, kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita dalam Kitabut Tauhid ma'a syarhih, wa huwa al-qaulus sadid fi maqasidit tauhid. Wa kita akan masuk insyaallah dalam bab yang baru. Asy-Syaikh rahimahullahu taala berkata di sini, bab la yuraddu man sa'ala billah. Bab la yaqul abdi wa amati. Bab la yaqul abdi wa amati. Ini bab sebelumnya pernah kita singgung dulu. Kenapa seorang itu tidak boleh mengatakan abdi wa amati untuk memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam lafaz-lafaz yang multi tafsir. Bahkan di dalam lafaz yang memiliki makna yang bercabang. Agar seorang itu dia tidak salah faham, atau orang yang mendengar dia tidak salah faham, maka hendaknya dia menghindari hal tersebut. Dan kemarin sudah kita singgung, para talabatul ilm semuanya, terkait dengan penyandaran abdi wa amati. Terkait dengan penyandaran abdi dan amati. Yang mana penyandaran abdi dan amati atau abdi disebutkan oleh para ulama memiliki beberapa keadaan. Yang pertama adalah seorang menyandarkan kata-kata abdun kepada selain dirinya, kepada orang lain gitu. Kata ganti lain, kata ganti kedua atau kata ganti ketiga, yang penting bukan kata ganti pertama dirinya. Dia tidak mengatakan abdi, tetapi abduk, ibaduk. Nah, abduh, amatuh. Yang pertama ini dihukumi oleh para ulama jaiz, boleh seorang menyandarkan abdun kepada selain dirinya. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum, min ibadikum wa imaikum. Hakadha disebutkan dalam ayat. Min ibadikum wa imaikum, dari budak-budak kalian, gitu. Nabi SAW juga mengatakan, laisa 'alal muslim fi 'abdihi
Nabi SAW menyandarkan abdun kepada kata ganti ketiga, dia. Tidaklah bagi seorang muslim di dalam budaknya, gitu. Budak kadang juga dinamakan hamba sahaya. Taib. Keadaan yang kedua adalah dia menyandarkan abdun kepada dirinya, kepada mutakallim, kepada yang berkata. Dia menyandarkan abdun kepada dirinya. Dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan, ada dua bentuk penyandaran seorang kata-kata abdun kepada dirinya. Yang pertama adalah seorang menyandarkan abdun kepada dirinya min bab al-khabar. Hanya sebatas pengkhabaran semata. Hanya dia mengkhabarkan itu. Abdi, qasautu abdi, at'amtu abdi, aku berikan makanan kepada budakku, aku berikan pakaian kepada budakku. Nah, ini bentuk yang pertama. Dia mengatakan abdun, dia sandarkan kepada dirinya min babil khabar, hanya ingin mengkhabarkan. Nah, keadaan pertama ini, talabatul ilm yang dimuliakan Allah, seandainya dia mengatakan seperti itu dalam keadaan budaknya tidak ada di depan dia, budaknya entah di mana. Saya sudah kasih baju yang bagus untuk budak saya. Budaknya di mana? Entah di mana. Dia ngomong sama kawannya. Maka ini tidak jadi masalah. Tapi kalau dia mengatakan di hadapan budaknya, ada budaknya di situ. Oh, ani udah beliin baju untuk budak saya. Nih budaknya. Budaknya ada di situ. Nah, keadaan kedua ini, seandainya akan muncul mafsadah, baik kepada orang yang berkata, tuan itu, atau kepada si budak itu, maka tidak boleh. Mafsadahnya banyak. Sombong, kiber, merasa hebat. Ini perasaan hati yang harus dihindari. Seandainya dia mengatakan demikian di hadapan budaknya dan khawatir terjatuh ke dalam kesombongan, maka tidak boleh. Tetapi kalau dia mengatakan demikian, tidak ada mafsadah yang muncul, ya, dan tidak ada makna tadzallul, kerendahan dari budak itu kepada tuannya, layaknya seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla, hal seperti itu aman, maka tidak jadi masalah. Dan tentunya lebih bagus untuk dihindari. Nah, lebih bagus bagi dirinya untuk dihindari. Wallahu a'lamu bishawab. Baik, kita akan baca syarah dari Al-Allamah As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Qala bab la yaqul abdi wa amati. La yaqulu abdi wa amati. Qala wa hadha ala wajhil istihbab. Ini adalah dalam konteks anjuran. Ay ya'dilal abdu an qaul abdi wa amati ila fataya wa fatati. Jadi seorang dia mengganti kata-kata abdi dan amati menjadi fataya dan fatati. Fataya, fatati, pemuda saya, gitu. Pemudi saya. Fatat adalah pemuda, gitu. Remaja, remaji, pemuda, pemudi. Kenapa tujuannya? Tahaffuzan 'anil lafzil ladzi fihi iham wa mahdzur. Tujuannya adalah untuk menjaga seorang muslim dari lafaz yang ada iham, ada multi tafsir, ada makna yang bercabang antara boleh dan tidak boleh. Walau ala wajhin ba'id, kata Syekh, walaupun kemungkinannya itu jauh. Tetapi as-salamah la yu'adiluha syai'. Keselamatan seorang itu tidak bisa dihargai dengan apapun. Sebisa mungkin dia mencari titik aman untuk tidak terjatuh dalam hal yang mungkar. Taib. Walaysa haraman, tidak sampai kepada tingkatan haram, kata Syekh. Wa innamal adabu kamalut tahaffudzi bil alfadzi thayyibah. Tidak sampai kepada tingkatan haram, tapi alangkah baiknya dia menjaga dengan lafaz-lafaz yang baik. Allati la tuhim mahzuran biwajh, yang tidak memberikan makna yang terlarang dari sisi manapun. Jadi aman. Dalam dia berkata tidak multitafsir, tidak orang akan beranggapan kef nanti. Tetapi dia aman. Baik. Layaknya kita, para talabatul ilm,
dalam berbicara hati-hati untuk tidak terjatuh ke dalam hal yang melanggar hukum di negara kita. Maka tentunya kita berhati-hati untuk tidak terjatuh ke dalam hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu juga dituntut. Qala fa innal adaba fil alfazi dalilun ala kamalil ikhlas. Karena adab di dalam lafaz, dalam berbicara, dalam memilih kata-kata yang sesuai, dalil kesempurnaan ikhlasnya seseorang. Khususan hadhil alfaz allati hiya amas bihadzal maqam. Terkhusus lafaz-lafaz yang itu sangat penting untuk diketahui dalam bab ini. Ya, itu dia kesimpulan dari Syekh rahimahullahu taala. Baik, kita baca masail yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah. Qala fihi masail al-ula an-nahyu an qaul abdi wa amati. Sudah kita sebutkan tadi sebabnya, untuk menjaga lisan kita dari hal yang akan menjatuhkan kita ke dalam kemurkaan Allah. Yang kedua adalah la yaqulul abd rabbi wa la yaqulu lahu at'im rabbak. Jangan seorang budak mengatakan kepada tuannya, ya rabbi, ya rabbi. Walaupun kalau kita lihat arti rabb secara lughah masuk, tapi itu akan memberikan makna yang negatif. Konotasi yang muncul itu adalah konotasi yang tidak baik, maka dihindari. Dan jangan seorang mengatakan at'im rabbak, berikan makan kepada tuanmu. Benar, kadang difahami dengan pemahaman yang benar, tuanmu, tetapi kadang itu makna yang disalahgunakan, maka dihindari. Ats-tsalitsah, yang ketiga adalah ta'limul awwal qaul fataya wa fatati wa gulami. Yang pertama, kita diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan fataya, fatati, gulami. Anak saya, pemuda saya, remaja saya, orang saya, kayak gitu. Ar-rabi'ah ta'limut tsani, yang keempat adalah pelajaran bagi yang kedua, ta'lim ats-tsani, memberikan pelajaran kepada bab yang kedua, ucapan seorang sayyidi wa maulaya. Nah, itu dihindari. Dan tentunya dengan tafsil yang telah dijelaskan. Nah, ketika dia mengatakan sayyidi gitu, atau dia mengatakan maulaya, ketika dia mengatakan sayyidi atau dia mengatakan maulaya, nah, ini lebih aman pada diri seseorang daripada dia harus mengatakan rabbi gitu. Jadi pilih lafaz-lafaz yang aman begitu. Syahidnya demikian. Al-khamisah, yang kelima adalah at-tanbih lil murad. Tanbih terhadap apa yang diinginkan dalam bab ini. Wa huwa tahqiqut tauhid hatta fil alfaz. Pentingnya seorang itu merealisasikan tauhid bahkan di dalam lafaz seseorang dalam berkata. Fa talabatul ilm yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka pesan yang dititipkan oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah dalam bab ini, bahwa kita sebagai seorang yang bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla, alangkah indahnya kalau kita juga menjaga kata-kata yang akan menyeret seorang kepada kemurkaan Allah secara dia tidak sadari. Nah, kesimpulannya adalah bagaimana dia memuliakan Allah Azza wa Jalla dengan cara yang sebisa mungkin dia lakukan. Termasuk dalam bab yang setelahnya. Syekh rahimahullah mengatakan, bab la yuraddu man sa'ala billah. Bab tidak dianjurkan atau tidak baik seorang itu menolak
orang yang meminta sembari menyebut nama Allah Subhanahu. Ini tidak baik. Meminta seseorang atau kepada seseorang dengan nama Allah, disebutkan oleh para ulama ada beberapa bentuk. Yang pertama, dia mengatakan begini: saya meminta kamu dengan nama Allah, tolong bantu saya. Nah, ini namanya seorang meminta dengan nama Allah. Saya minta kamu dengan nama Allah, tolong datang ke rumah saya, makan siang misalnya. Biasanya kalau orang Arab mereka akan mengatakan as'alak billah, as'alak billah. Jadi kalau mereka ngundang kita makan, lalu kita berkelit ya, dengan beragam alasan, mereka akan mengatakan as'alak billah, as'alak billah. Itu mereka ngomong. As'alak billah artinya saya minta kamu dengan nama Allah. Baik. Ini adalah bentuk seorang meminta dengan nama Allah yang pertama. Bentuk seorang yang meminta dengan nama Allah yang kedua itu seperti ini. Seorang yang dia itu meminta dengan sebuah permintaan yang permintaan itu dibenarkan dalam konteks syariat. Itu juga dinamakan man sa'ala billah. Jadi ada dua surah ya dicatat. Yang pertama adalah tadi dia mengatakan as'alak billah, saya meminta kamu dengan nama Allah. Ini surah yang pertama. Surah yang kedua, dia meminta sesuatu. Yang mana sesuatu itu dalam konteks syariat itu diperbolehkan. Itu juga dinamakan as-su'al billah. Atau juga termasuk seorang bertanya. Soal itu kan meminta atau bertanya gitu. Bertanya berarti meminta penjelasan, sama babnya. Tentang sebuah faidah, sebuah ilmu. Itu juga masuk dalam kategori man sa'ala billah. Namun yang dimaksud dalam bab dan hadis yang akan kita baca adalah yang pertama. Nah, yang dimaksud dalam bab dan hadis yang akan kita baca adalah yang pertama. Kita baca dulu hadis yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala di sini. Qala wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ista'adza billahi fa'idzuhu." Ada sebagian nuskha yang ada takdim dan takhir. Ada yang dimajukan dan dimundurkan. Labas. Kata Nabi SAW, Man ista'adza billahi fa'idzuh. Siapa yang meminta perlindungan kepada Allah, berikan dengan nama Allah ya, berikan baginya perlindungan. Wa man sa'ala billahi fa'a'tuh. Siapa yang meminta kepadamu dengan nama Allah, dengan menyebut nama Allah, berikan. Wa man da'akum fa'ajibuh. Siapa yang mengajak, mengundang kalian, penuhi panggilannya. Lalu kata beliau, wa man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Siapa yang melakukan kepada kalian sebuah kebaikan, siapa yang melakukan kepada kalian sebuah kebaikan, maka balas kebaikan itu. Fakafi'uh. Fa illam tajidu ma tukafi'unah. Seandainya engkau tidak mendapatkan apa yang bisa kamu balas untuk dia atas kebaikan dia kepada kamu, fad'ulah, doakan untuknya dengan kebaikan. Hatta tarau annakum qad kafa'tumuh,
sampai kalian melihat atau menyangka atau menganggap kalau kalian sudah cukup membalas kebaikan dia. Hadis ini kata beliau rawahu Abu Daud wan Nasa'i bi sanadin sahih, dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala di dalam As-Sahihah, juga disahihkan oleh Syekh Muqbil ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullah di dalam As-Sahihul Musnad walhamdulillah. Hadis ini sahih. Syahidnya di sini adalah waman sa'ala billah fa'atu. Kalau ada orang yang dia meminta kepadamu dengan nama Allah, berikan. Namun para talabatul ilm yang dimuliakan Allah, yang perlu kita ketahui di sini sebenarnya bagaimana hukum kita itu meminta dengan nama Allah. Boleh atau enggak? Ini hal yang penting untuk kita ketahui. Karena Syekh rahimahullah tidak menyebutkan di sini. Pertama, disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam syarahnya, yang namanya meminta-minta itu hal yang tidak boleh. Tidak boleh seorang itu dia punya kebiasaan minta. Dan telah datang hadis yang banyak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengingatkan kita untuk jangan suka meminta-minta. Sampai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meminta-minta atau mengemis itu akan terus dilakukan oleh kalian sampai kalian nanti di hari kiamat bertemu Allah dalam keadaan tidak memiliki wajah, daging di wajah sama sekali. Kebiasaan minta-minta. Mintalah. Ini tidak baik. Dan Nabi SAW telah membaiat para sahabat agar mereka itu tidak meminta manusia apapun. Dan ini dilakukan oleh para sahabat. Sehingga bahkan ada di antara mereka cambuknya atau tongkatnya itu jatuh di atas kendaraannya. Dia tidak mengatakan kepada kawannya yang ada di bawah, tolong ambilkan tongkat atau cambuk saya. Padahal naik turun kendaraan itu kan susah ya. Tapi orang itu, sahabat itu turun, dia ambil, kemudian dia naik kembali. Tujuannya adalah untuk menjaga kehormatan dan kewibawaan dirinya. Kalian para talabatul ilm tidak boleh terbiasa demikian. Kalau kita tidak memiliki apa-apa, bersabar. Tidak harus kemudian kita punya apa yang dipunya sama kawan kita. Tidak harus kita itu pakai apa yang dipakai oleh teman kita. Itu hanya dunia. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimintai oleh para sahabat sesuatu, beliau berikan. Datang yang lain, beliau berikan, minta. Datang yang lain, minta lagi, beliau berikan sampai habis. Sampai habis. Ketika habis, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ma indi min khairin falan addakhirahu ankum. Apa yang aku miliki dari kebaikan tidak akan aku simpan untuk kalian. Waman yasta'fif yu'ifahullah. Siapa yang menjaga kehormatannya, Allah akan jaga dirinya, kehormatannya. Wa may yastaghni yughnihillah. Siapa yang merasa cukup, Allah akan berikan kecukupan. Wa may yatasabbar yusabbirhullah. Siapa yang dia itu belajar untuk sabar, Allah akan berikan kesabaran untuk dirinya. Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabr. Tidaklah Allah memberikan kepada seorang pemberian yang lebih luas dan lebih indah daripada kesabaran. Jadi secara asal meminta-minta kepada orang lain itu tidak baik. Apakah dengan senggolan dan sindiran, ataukah dengan transparan, ataukah terang-terangan. Baik. Kecuali kalau ada hajah atau ada hal yang bersifat darurah. Ataukah memang dia orang yang diizinkan oleh Nabi SAW untuk meminta-minta. Siapa di antaranya? Orang yang pailit. Orang yang memang diakui oleh orang yang di kampungnya kalau dia itu miskin. Ini lain lagi babnya. Bersabar itu lebih utama.
daripada kita harus meminta-minta dan mengemis. Baik, ini dia surah masalahnya. Kecuali kalau kita menghasung dalam kebaikan, na'am, hadza khair. Menghasung dalam kebaikan, bagus. Menghasung orang untuk sedekah, infak, wakaf, masjid, wakaf, pendidikan agama, wakaf dalam hal-hal yang baik, na'am, itu bagus. Dan Nabi SAW sering menghasung para sahabat dalam kebaikan. Nah, yang jadi masalah di sini, talabatul ilm yang dimuliakan Allah, adalah memberikan apa yang diminta oleh dia ketika dia menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala dalam permintaannya. Baik, kata beliau ada dua bentuk yang harus difahami. Yang pertama adalah seorang yang dia itu meminta sesuatu. Ya fulan berikan saya, ya fulan berikan saya sesuatu. Ya, kalau kita bisa memberi, ya beri. Al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ngemis, minta-minta itu tidak baik, tidak boleh. Tapi kalau ada orang yang meminta-minta, kita punya kelebihan, kita beri. Begitu Islam mengatur. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ini keadaan pertama. Kita bisa memberi, kita beri. Apalagi itu hal yang dibenarkan atau dianjurkan dalam syariat. Bentuk yang kedua adalah seorang yang dia meminta-minta kepada kita, lalu dia sebut nama Allah. Maka dalam hal ini, sebagai bentuk ta'zim kita kepada Allah Azza wa Jalla, kita dianjurkan oleh Nabi SAW untuk memberikan apa yang dia inginkan. Kecuali apa yang dia inginkan dan dia minta dengan menyebut nama Allah itu sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh syariat untuk kita beri. Maka dalam hal ini kita tidak boleh untuk memberikannya. Contohnya kalian diberikan rahasia oleh kawan kalian. Sesuatu yang menjadi rahasia tidak boleh kita ceritakan. Lalu ada orang yang meminta kepada kita dengan menyebut nama Allah, "Sa'alak billah." Apa loh yang dibilang sama dia? Misalnya. Maka kita enggak boleh membeberkan rahasia orang lain yang telah diamanahkan kepada kita. Nah, walaupun dia itu menyebut dengan nama Allah. Artinya dia telah menggunakan cara yang berlebihan di dalam meminta kepada kawannya sesuatu yang sebenarnya tidak boleh untuk dia itu minta. Hadhihi amanah. Wa kadza. Wallahu alam bissawab. Baik, baqiyatu asy-syarh insyaallah akan kita sambung di majelis yang akan datang. Naktafi ila huna, jazakumullahu khair. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.